Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan anugerah yang luar biasa, sehingga pada pagi hari ini kita boleh mengawali segala kegiatan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberikan firman-Nya pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar devotion pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk anugerah, berkat yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan memberkati kami, Tuhan membuka hati kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Devotion pada pagi hari ini berjudul Pentingnya Hikmat dari Tuhan. Diambil dari Pengkhotbah pasal 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Misalnya akan ulangi kalimat terakhir, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ada sebuah kisah yang menceritakan seorang bapak yang hidup bersama kedua orang anaknya. Anak laki-laki, dua anak laki-laki yang hidup bersama seorang bapak yang sudah tua. Dan sebelum dia meninggal, ayahnya ini memanggil kedua anaknya untuk membagikan harta warisan yang nanti bisa digunakan sebagai modal usaha untuk kehidupan mereka. Nah, tapi ayahnya selain membagikan harta warisan, ayahnya ini juga berpesan kepada kedua anaknya supaya jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Jadi ayahnya ini berpesan supaya kepala anaknya saat bekerja tidak boleh terkena sinar matahari. Jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Itulah pesan dari ayahnya. Nah, apa yang dilakukan oleh anak yang pertama? Dia membeli payung untuk melindungi dia atau melindungi kepalanya dari sinar matahari saat dia berangkat bekerja dan pulang dari pekerjaannya. Jadi setiap hari saat dia berangkat matahari sudah terbit, dia memakai payung untuk berangkat ke pekerjaannya. Dan saat dia pulang, matahari juga masih bersinar, dia memakai payung untuk pulang ke rumah untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Dan dia melakukannya itu setiap hari. Tapi apa yang terjadi? Pekerjaannya tidak berhasil, usahanya gagal, usahanya bangkrut. Nah, kita lihat anak yang kedua. Apa yang dilakukan oleh anak yang kedua? Dengan memaknai pesan dari ayahnya, jangan sampai kepalamu terkena sinar matahari. Anak yang kedua, dia tidak membeli payung, dia tidak membeli topi, dia tidak membeli benda-benda apapun untuk melindungi kepalanya dari sinar matahari. Jadi apa yang dia lakukan? Dia datang atau dia berangkat untuk bekerja saat matahari belum terbit. Jadi dia datang pagi-pagi sekali. Nah, saat dia bekerja dan saatnya untuk pulang, dia pulang juga saat matahari sudah terbenam. Jadi dia mengerjakan pekerjaan sampai larut malam. Dan dia lakukan itu setiap hari. Nah, apa yang terjadi terhadap anak yang kedua ini? Pekerjaannya berhasil, usahanya sukses, usahanya bisa mendapatkan hasil yang baik. Dia menjadi orang yang hebat karena dia melakukan pekerjaannya dari pagi-pagi buta sampai dengan larut malam. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa orang pandai, orang pintar itu
penting. Tapi yang terpenting adalah hikmat atau kebijaksanaan. Dan itu berasal dari Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, itu yang akan membuat kita menjadi orang yang berhasil. Kita bisa memakai hikmat dari Tuhan itu untuk mengusahakan apa yang bisa kita lakukan. Nah, setelah kita mendengar kisah ilustrasi yang baru saja kita dengar, nah, anaknya dikasih oleh Tuhan, jadi apa yang dimaksud dengan hikmat? Hikmat adalah pengetahuan dan kebijaksanaan yang dikaruniakan Allah bagi hidup kita untuk dapat mengenal Allah, memecahkan masalah yang sulit, mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Jadi hikmat akan membantu kita, hikmat bijaksanaan akan membantu kita untuk mengambil keputusan yang tepat saat kita menghadapi situasi yang sulit. Dan hikmat kebijaksanaan itu juga akan membantu kita di dalam memecahkan masalah yang sulit. Dan itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ada dua contoh tokoh Alkitab yang akan kita lihat, yaitu yang pertama adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang budak saat dia di Mesir, dia adalah seorang budak. Tetapi karena hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin di Mesir. Ada satu contoh lagi adalah Salomo. Salomo adalah Raja Israel yang ketiga. Dia meminta hikmat dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia meminta kepada Tuhan supaya diperlengkapi dengan hikmat kebijaksanaan untuk bisa memutuskan hal yang sulit yang dialami saat dia menjadi seorang raja. Inilah dua tokoh dari Alkitab yang bisa menjadi berkat bagi kita, karena hikmat kebijaksanaan itu sangat penting untuk menjadikan kita orang yang berhasil. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita sudah mengakhiri devotion pada pagi hari ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari devotion pada pagi hari ini adalah bahwa kalau kita ingin sukses, berhasil, ilmu pengetahuan, kepandaian itu penting. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah hikmat yang dari Tuhan. Bagaimana kalian akan bisa sukses dan berhasil dan menjadi orang yang bisa menghadapi situasi yang sulit apapun dalam kehidupan kita, kita akan sangat membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Kalian kalau memiliki hikmat dari Tuhan, maka bisa membagi waktu dengan baik untuk belajar. Dan itu akan membuat kita menjadi orang yang sukses dan berhasil. Dan bagaimana kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kita membutuhkan hikmat yang dari Tuhan. Kita membutuhkan kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk menghadapi itu semua. Sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita bisa mentaati protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, kalau kita tidak menggunakan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, maka kita akan tidak bisa menghadapi situasi yang sulit yang kita alami. Nah, inilah berkat yang bisa kita terima pada pagi hari ini yang mengajarkan kita untuk pentingnya hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Demikian anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya hikmat kebijaksanaan Engkau karuniakan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menghadapi keadaan yang sulit bagi hidup kami dengan pertolongan hikmat yang dari Tuhan. Kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami akan mengerjakan tugas-tugas kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati dan selamat mengerjakan tugas hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.